Oke, baik. Sebelum memulai acara, izinkan saya memperkenalkan diri. Ustadz Ustazah, perkenalkan nama saya Kiki. Di sini saya juga selaku CS dari e-pesantren yang insya Allah akan membantu jalannya webinar pada siang hari ini. Nah, sebelum saya masuk ke dalam tuntutan acaranya, saya mau menyapa-nyapa nih Ustadz Ustazah yang sudah join, sudah masuk ke room meetingnya. Di sini ada Ustadz Zuhaironi. Assalamualaikum Ustadz. Ya, dinyalakan dulu mic-nya Ustadz. Ya, suaranya belum masuk Ustadz. Ya, di tombol yang mikrofon itu bisa diklik yang paling bawah, bawah sebelah kiri. Oh iya, ini ada informasi tambahan dari tim operator kami. Mohon izin untuk Ustadz Ustazah yang join, mohon untuk mengubah namanya ya. Di bagian nanti di bagian profile ada titik tiga itu, kemudian nanti dipilih rename gitu ya. Mm-mm. Dengan format nama dan juga nama lembaga ya Ustadz. Oke, sudah bisa Ustadz Zaironi? Zuhaironi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ustadz. Alhamdulillah, Bagaimana sehat. kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Ini dari pondok pesantren mana Ustadz Zahaironi? Ini dari Pondok Pesantren Al Ittifaqiyah Indralaya. Al Al-Ihtifaqi. Ittifaqiyah, Al Ihtifaq. Ittifaqiyah Indralaya. Oh baik. Untuk lokasinya ada di mana Ustadz kalau saya boleh tahu? Lokasinya ini posisi di kami alhamdulillah ada berapa kampus ini. Kami posisi di kampus D, kampus D. Oh baik. Kampus D itu ada di kota mana Ustadz? Kota Indralaya, Indralaya Selatan, Indralaya Selatan. Indralaya Selatan. Masya Allah. Jauh sekali ya. Karena kita untuk saat ini, kita untuk Kabupaten pesantren. Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Oh baik-baik. Indralaya Sumatera. Selatan, kecamatan tepatnya di Desa Tanjung Lobo, Indralaya Selatan, Kecamatan Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Masya Allah, baik-baik. Wah, jauh banget ya, Ustaz. Kalau boleh tahu, tahu informasi webinar ini dari mana ya, Us? Kebenaran kami tahu dari pengurus yayasan bahwa kami bagiin ke pengasuhan supaya ikut untuk apa namanya itu dalam Zoom ini supaya menambah pengetahuan yayasan untuk dalam hal pengasuhan. Mungkin untuk menambah pengetahuan pembinaan atau berbagi pengalaman yang bisa dibagi kepada sesama pesantren atau dari mana saja untuk saling asa asih ngasuh untuk. Oh, begitu. Ya, ya, baik. Oh. Baik, berarti ini Ustadz Zuhaironi ini juga dari pengasuhnya pondok gitu ya, Us ya? Ya, saya bagian ke pengasuhannya. Kalau pimpinannya Dr. Andes Kiai Haji Mudrikori bagi mudirnya. Oh, oke, oke, baik. Ini yang join di siang hari ini dari Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah sendiri, Ustadz Zuhaironi saja atau ada tim lain, Us, yang mengikuti? Eh, ada juga nanti tim lain, tapi saya tidak tahu ada dari kampus A, kampus G ikut juga. Oh, Tapi banyak belum ya? kayaknya. Oh, gitu. Baik, baik. Banyak Kampus izin, kami sampai saya G. juga dari Ittifaqiyah. Ahlan Itu Ustaz dari Zu. kampus A itu. Nah, Ya, itu Oh, dari kampus A. Ustadz Eko Adi ini ya? Ya, itu dari Oh, kampus saya juga dari Ittifaqiyah Indralaya, kampus Sumatera A-nya Selatan. itu. oh, oke, oke. Salam kenal Ustadz Eko. Sama-sama. Oh, ini kalau saya boleh tahu, ini pondok pesantrennya ini untuk jenjangnya sendiri ada apa saja ya, Us?
unitnya itu? Ada SMP, SMA gitu atau ada perguruan Dari tinggi? TK, dari TK, MI, kemudian sanawiyah, aliyah sampai perguruan tinggi. Bahkan perguruan tinggi sudah ada pasca sarjana sekarang. Masya Allah, sampai pasca sarjana juga ya, Us? Oh, oke, Ya, oke, oke, ya, baik. Oh, oke, baik. Terima kasih Ustadz Zuhaironi dan Ustadz Eko atas diskusinya, pengenalannya. Saya sangat senang. Oke, kalau gitu saya izin menyapa peserta yang lain ya, Us. Terima kasih banyak. oke. Mohon standby ya, Us ya. Oke, baik. Saya izin Boleh. menyapa yang lain. Ini ada Pondok Pesantren Ibnu Mas'ud. Ini sepertinya sudah saya tidak asing ya. S- Halo, Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Halo? Atau mungkin terkendala untuk mikrofonnya dari Pondok Pesantren Ibnu Mas'ud? Oke, baik. Kalau gitu, coba Kiki izin menyapa yang lain ya. Coba Kiki pilih-pilih dulu ya. Di sini ada Ras Muhammad Martua. Halo, Ustadz. Ini Ustadz dari Pondok Pesantren mana? Halo, iya? Sudah bisa ya? Anu itu Wita Pondok Indonesia, Pesantren Ibnu Mas'ud. misalnya Halo. Wita waktu Indonesia Barat itu kalau pukul 14 kan di sana pukul 15 Halo, Assalamualaikum Ustadz terkendala dari jaringan Pondok ke sini Pesantren Ibnu Mas'ud. belum nggak bisa ini ada semua Wah, ada semua ini nggak bisa ini mau dianu tuh terkendala jaringan di sini. Hmm. oke, izin menyapa yang lain ya Ustadz Ustazah. Ini ada Nur Fadilah. Ini Ustazah ya? Assalamualaikum Ustazah Nur Fadilah. Wah, Waalaikumsalam. oh, Masya Allah. Halo, eh, dari Pondok Pesantren mana Ustazah Nur Fadilah? Dari Ibnu Mas'ud. Oh, dari Ibnu Mas'ud, Masya Allah. Ini pelanggan setia kita nih, Ibnu Mas'ud. Alhamdulillah. Baik, Ustazah. Bagaimana kabarnya, Us? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, baik. Oke, hari ini banyak ya Ustazah yang ikut timnya. Boleh diajakin semua Ustazah biar bisa mengikuti webinar kepengasuhan sore hari ini, Us. Oke, baik. Insya Allah sudah bisa dimulai ya teman-teman Ustadz Ustazah untuk webinarnya. Sebelum memulai acaranya, saya izin memperkenalkan narasumber kita yang hari ini luar biasa banget, yang akan menjelaskan fitur terbaru dari e-pesantren, yaitu fitur kepengasuhan. Mari kita sambut Kak Ayase Araya. Halo Kak Ara. Iya, halo, selamat siang Kak Kiki. Selamat siang. Gimana kabarnya Kak Araya? Alham- Alhamdulillah baik baik sekali, Masya Allah. Alhamdulillah. Oh iya, Kak Araya ini Ustadz Ustazah biasa atau akan dipanggil dengan nama Kak Ara. Gitu. Ini juga CS dari pesantren juga nih, Ustadz Ustazah. Jadi pasti Ustadz Ustazah yang sudah berlangganan dengan pesantren sudah nggak asing nih sama wajahnya Kak Ara ya. Jadi oke, sebelum saya masuk,
sebelum saya alihkan ke Kak Ara, saya izin untuk menjelaskan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama ada pembukaan, kemudian yang kedua akan ada pemaparan materi oleh narasumber. Kemudian ada penayangan video testimoni oleh Pondok Pesantren Queen Al-Falah dan juga Pondok Pesantren Anwarul Ulum. Kemudian ada sesi tanya jawab, kemudian sesi foto bersama dan terakhir penutup. Gitu, Ustadz Ustazah. Baik, untuk mengawali acara, marilah kita buka dengan doa bersama. Berdoa dimulai. Baik, berdoa bisa dicukupkan. Ustadz Ustazah yang kami hormati, tanpa berpanjang kata, marilah kita masuk ke sesi pemaparan materi. Kami persilahkan kepada Kak Ara untuk menyampaikan materinya. Waktu dan layar kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Kak Kiki atas kesempatannya. Sebelumnya, kalau boleh tahu suara saya apa sudah terdengar jelas ya, Kak? Ya, ya, dari saya terdengar jelas nih, Kak. Ya, Oke, ya, kami kebetulan. juga jelas Oke, terdengar. baik. Karena kebetulan saat ini sedang hujan deras, jadi ditakutkan suaranya sedikit berlawanan dengan hujannya ini. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya Kak Kiki. Mohon izin saya untuk melanjutkan ya terkait dengan webinar siang hari ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Ustadz Sadah, para Bapak Ibu, pegawai asatidah sekalian yang sudah meluangkan waktunya pada siang hari untuk melihat saya, istilahnya untuk mengikuti webinar pada siang hari ini dengan tema cara modern mengelola kepengasuhan santri melalui e-pesantren. Terima kasih atas waktunya, Bapak Ibu. Oke, sebelum saya lanjutkan terkait dengan e-pesantren, mohon maaf terkait webinar ini, saya mohon izin menjelaskan sedikit nih terkait dengan aplikasi e-pesantren. Jadi terkait aplikasi yang kami tawarkan yaitu e-pesantren itu merupakan aplikasi di bawah naungan perusahaan Indoweb, di mana kami ini berdomisili di Kediri, Jawa Timur, Bapak Ibu. Kami berdomisili di Kediri, Jawa Timur yang merupakan perusahaan penyedia layanan jasa aplikasi. Nah, salah satunya aplikasi kami yang paling terkenal atau istilahnya yang paling banyak digunakan pondok pesantren itu adalah e-pesantren di mana itu sudah banyak membantu para pondok pesantren di seluruh Indonesia. Itu membantu dalam hal terutama terkait dengan administrasi pada keuangan dan juga database santri dan lain-lain seperti itu. Jadi terkait dengan pengelolaan di pondok pesantren, insya Allah pesantren ini sudah cukup banyak membantu pondok pesantren lainnya seperti itu. Oke, mungkin langsung saja terkait dengan penjelasan saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu ya. Oke, baik. Apa sudah terlihat, Ustadz Sadah? Ya, sudah tampil ke arah tampilan share screen-nya. Oke, baik. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya mohon izin sebentar. Oke. Jadi saya izin menjelaskan terkait dengan bagaimana sih cara modern dalam mengelola kepengasuhan santri di pondok pesantren melalui aplikasi e-pesantren. Sebelum saya lanjutkan terkait dengan implementasi aplikasi yang kami tawarkan, saya mohon izin untuk menjelaskan sedikit terkait permudah kelola pesantren dengan kepengasuhan yang baik seperti itu. Oke, dimulai dari pembinaan kepengasuhan. Terkait pembinaan kepengasuhan yang akan saya jelaskan, ini ada 4 poin. Di antaranya itu ada pembinaan santri, kemudian ada manajemen kelembagaan, pembinaan disiplin, dan juga jobdesk harian atau mingguan para pengasuh seperti itu. Kemudian terkait dengan pembinaan santri, di sini ada bimbingan spiritual dan moral, sekaligus juga konfliknya bagaimana dalam menyelesaikan konflik-konflik tersebut. Jadi terkait bimbingan spiritual dan moral tentunya dalam pondok pesantren ini merupakan lembaga Islam di mana itu sudah seyogianya memberikan kajian, ceramah dan ilmu-ilmu agama terhadap para santri-santriwati untuk membimbing santri dalam segala hal terutama dalam aspek spiritual dan moral. Kemudian pondok pesantren juga menjadi mediator sekaligus penasihat. Jadi karena pondok pesantren ini istilahnya sebagai orang tua kedua di pondok pesantren, maka sudah seyogianya itu juga sebagai mediator atau penengah dan sekaligus penasihat para santri-santriwati dalam menyelesaikan segala masalah, terutama dalam lingkungan pondok dan lingkungan sekitarnya, seperti itu.
Kemudian, oke, selanjutnya terkait dengan manajemen kelembagaan, di sini ada pengambilan keputusan strategis, hubungan eksternal, pengawasan, dan evaluasi. Jadi terkait dengan manajemen pada lembaga pondok, itu nanti diperlukan pengambilan keputusan strategis. Itu seperti memimpin rapat internal, kemudian juga mengambil keputusan strategis terkait dengan kebijakan yang ada di pondok pesantren, terkait dengan keuangan pengembangan pondok pesantren seperti itu. Kemudian juga tentu dalam yang berperan penting ini yaitu hubungan dengan pihak eksternal atau pihak luar, di mana itu nanti pondok juga perlu adanya menjalin dan memelihara bentuk kerjasama atau hubungan baik, mulai dari wali santri, dari alumni, bahkan hingga masyarakat sekitar lingkungan pondok. Kemudian juga ada pemerintah dan pihak-pihak lainnya seperti itu. Kemudian pengawasan dan evaluasi, para pondok pesantren ini berperan penting untuk melakukan pengawasan dan evaluasi karena sejatinya di setiap kegiatan atau kegiatan harian seperti itu di pondok pesantren perlu adanya pengawasan dan juga evaluasi, yaitu secara mingguan, bulanan, hingga tahunan. Itu menjadi pokok penting karena sebagai progresisnya, sebagai perubahan yang akan terjadi di masa depan seperti itu. Jadi terkait dengan evaluasi itu dalam hal cakupannya adalah kegiatan operasional, kemudian kegiatan para santri-santriwati, termasuk juga kinerja pengajar dan staf. Seperti itu. Oke, saya mohon maaf, ini seperti ini. Kemudian terkait job desk harian atau mingguan para pengasuh ini tentunya sudah sangat dipahami ya oleh para pengasuh pondok sekalian seperti itu. Jadi di antaranya seperti menghadiri dan mengikuti kegiatan sehari-hari pondok pesantren, memimpin sholat berjamaah, kemudian juga menerima dan memberi bimbingan kepada santri, kemudian juga memonitor laporan dari kepala-kepala yang ada di pondok pesantren, jadi para pengurus-pengurus gitu, kemudian memberikan pengarahan dan nasihat kepada santri dan sekaligus juga menyetujui dan membimbing agenda kegiatan pesantren selama ada di pondok pesantren. Seperti itu. Oke, selanjutnya tugas pokok dan job desk kepala asrama pondok pesantren. Di antaranya itu ada pengelolaan asrama, kemudian juga ada pembinaan dan disiplin santri, kemudian ada juga koordinasi dan pelaporan santri, sekaligus juga job desk harian dan mingguan para pengasuh, terutama dalam kepala asrama seperti itu. Nah, kalau pengelolaan asrama ini diantaranya itu ada administrasi asrama, kemudian juga ada penjadwalan dan kegiatan, kemudian juga ada terkait rekapan, jadi memastikan sarana dan prasarana yang ada di pondok pesantren. Jadi kalau terkait dengan administrasi asrama itu tentunya berkaitan dengan pengelolaan database santri, kemudian informasi kamar, kemudian informasi kesehatan dan lain-lain. Penjadwalan dan kegiatan tentunya juga penjadwalan dan kegiatan sehari-hari selama di pondok pesantren. Seperti itu, baik di pondoknya ataupun di sekolah formalnya, begitu. Oke, kemudian lanjut saja terkait dengan pembinaan dan disiplin santri. Pembinaan dan disiplin santri ini terkait dengan pengawasan disiplin, kemudian juga pembinaan spiritual, kemudian juga ada kesehatan dan kesejahteraan, serta komunikasi dengan wali santri. Nah, kalau untuk pengawasan disiplin ini kaitannya dengan monitoring terkait konseling, terkait dengan pelanggaran, bahkan hingga prestasi seperti itu. Kemudian juga terkait pembinaan mental spiritual, ini kaitannya dengan kemandirian santri selama berkegiatan di pondok pesantren atau di asrama. Kemudian terkait dengan kesehatan dan kesejahteraan, ini membantu untuk memonitor terkait dengan kesehatan santri, kemudian aktivitas santri selama di asrama. Selanjutnya, ini juga yang peran yang tidak kalah penting terkait dengan menjalin komunikasi dengan wali santri. Pihak pondok tentunya pada saat wali santri ini menitipkan anaknya di pondok pesantren itu perlu untuk mengetahui nih informasi sejauh mana sih perkembangan anak saya dan lain-lain seperti itu. Maka diperlukan untuk komunikasi yang efektif antara dua arah, yaitu antara pihak lembaga pondok pesantren dengan pihak wali santri seperti itu. Oke, mungkin saya lanjutkan terkait dengan koordinasi dan laporan. Nah, ini tahap akhir koordinasi dan pelaporan. Oke, mohon maaf. Oke, terkait dengan koordinasi dan pelaporan, koordinasi internal ini kaitannya dengan rekapan, jadi pelaporan koordinasi secara intensif antara pihak bagian pendidikan, bagian asrama, keamanan, dan lain-lain. Untuk gunanya adalah memastikan keseluruhan kelancaran kegiatan di pondok pesantren tersebut. Seperti itu.
Kemudian juga ada penyusunan laporan. Di sini penyusunannya itu secara berkala, jadi baik mengenai kondisi asrama, absensi santri, pelanggaran disiplin, dan lain-lain seperti itu. Kemudian kaitannya dengan manajemen SDM, ini tugasnya adalah mengawasi dan mengkoordinasikan nih terkait kinerja staf pegawai dan juga pengasuh yang ada di pondok pesantren tersebut atau di lembaga tersebut. Seperti itu. Kemudian kalau job desk-nya ini mungkin sudah banyak diketahui ya oleh para para pengasuh, asatidah seperti itu dan juga kepala asrama. Di antaranya memimpin kegiatan sehari-hari pondok pesantren, kemudian juga memeriksa kehadiran santri dari awal bangun hingga akhir saat para santri ini sudah memasuki kamar masing-masing untuk bersiap tidur seperti itu, hingga kebersihan kamar dan lain-lain. Kemudian juga pengawasan pelaksanaan sholat berjamaah. Nah, kalau di pondok pesantren ini kan diwajibkan untuk sholat berjamaah. Nah, itu merupakan kegiatan sehari-hari nih pada para pengasuh terkait dengan pengawasan pelaksanaan tersebut. Seperti itu. Oke, jadi terkait dengan tantangan apa saja sih yang ada di pengasuhan dan keasramaan, yaitu mungkin ini hanya salah satu saja ya, jadi tidak secara keseluruhan, namun mungkin garis besarnya yang kami untuk izin jelaskan yaitu apa saja, di antaranya ada perkembangan zaman yang sangat cepat. Jadi perkembangan zaman ini dalam artian adalah semakin ke sini kan teknologi digital itu semakin masif seperti itu. Tergantikan oleh kegiatan-kegiatan yang masih manual, mungkin dari segi pencatatan, perekapan, hingga laporan-laporan masih manual, itu nanti cukup merepotkan seperti itu. Dalam artian itu tidak efisiensi lagi. Di samping job desk para pegawai atau pengasuh pondok ini juga semakin banyak gitu. Maka tentunya terkait dengan pengelolaan pada hal tersebut itu diharapkan semakin efisien waktunya seperti itu. Kemudian juga keberagaman karakter santri, kemudian juga masalah kedisiplinan santri, kemudian juga keterbatasan sumber daya. Jadi semakin banyak santrinya, semakin banyak kegiatannya, tapi tidak diimbangi dengan sumber daya yang ada di pondok pesantren seperti itu. Nah, oke, mungkin langsung saja terkait integrasi dengan aplikasi fitur kepengasuhan. Jadi pada aplikasi e-pesantren ini kami sediakan fitur terbaru untuk menjawab terkait tantangan kepengasuhan dan keasramaan sebelumnya yang saya jelaskan. Itu menjawab pada fitur kepengasuhan kami. Jadi aplikasi ini berbentuk aplikasi mobile di mana ini bisa di-download di handphone masing-masing Bapak Ibu. Jadi bisa di-download di iPhone maupun juga di Android seperti itu. Bentuknya mobile. Jadi sebagai informasi, kalau untuk e-pesantren sendiri, kami ini berbasis website. Namun kami juga menyediakan aplikasi mobile, di antaranya itu untuk pegawai, wali santri, dan yang terbaru ini untuk para pengasuh. Jadi kami membantu terkait dengan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Seperti itu. Nah, terkait fitur-fitur yang ada di aplikasi kepengasuhan ini, di antaranya ada banyak. Jadi seperti ini. Oke, mohon izin saya jelaskan. Salah satunya fiturnya ada absensi. Jadi ada fitur absensi di mana kami sediakan 4 pilihan, 4 macam maksudnya seperti itu Ustaz Sadah. Jadi mulai dari kedatangan, dari awal kedatangan itu ada di absen datang, di mana itu untuk membantu mengabsenkan para asatidah untuk pada absen jam kedatangan di pagi hari. Seperti itu. Kemudian, kemudian kami juga sediakan absen pulang. Itu nanti absen pulang di subuh hari, maksudnya dalam artian ketika sudah datang. Kemudian kami juga sediakan di malam hari, di sore hari seperti itu. Itu ada absen kembali dan absen istirahat seperti itu. Jadi ada 4 macam. Nah, saya jelaskan sedikit terkait dengan absen datang. Ini mohon maaf saya tadi sedikit salah menjelaskan. Untuk absen datang ini ada di sore hari. Jadi biasanya ketika para santri-santriwati ini selesai untuk mengemban pendidikan di sekolah formal, maka itu kan ketika setelah selesai sekolah, sore harinya kembali ke pondok pesantren, jadi kembali ke asrama. Nah, itu nanti para pengasuh pondok itu tentunya mulai bekerja pada jam segitu. Jadi jam setelah para santri-santriwati ini sekolah. Nah, itu nanti kami sediakan absen datang. Jadi saat kedatangan para pengasuh di pondok pesantren atau di asrama, kami sediakan absen datang seperti itu. Kemudian di malam hari, ketika sudah selesai aktivitas seperti menyimak hafalan santri, kemudian juga mencatat
kegiatan sholat sampai sholat isya begitu, itu nanti kami sediakan absen istirahat. Jadi istirahat ini dalam artian istirahat para pengasuh untuk kembali ke kamar masing-masing pada asrama atau kembali ke rumah masing-masing. Begitu. Kemudian di keesokan harinya di subuh saat sholat subuh atau sebelum subuh seperti itu, kami sediakan juga absen kembali, di mana itu para pengasuh kembali ke asrama untuk merekap entah itu dari sholatnya ataupun untuk merekap hafalan para santri-santriwati seperti itu. Kemudian Kemudian kami sediakan juga absen pulang. Itu adalah absen sebelum para santri-santriwati ini kembali untuk aktivitas pendidikannya di sekolah formal seperti itu. Kami juga sediakan fitur izin dan riwayat absensi kepengasuhan seperti itu. Jadi semisal pada saat hari tersebut pengasuh ini berhalangan hadir, kami berikan fitur izin. Jadi nanti tidak perlu untuk melaporkan ke grupnya atau ke bagaimana seperti itu, kami sediakan fitur izin langsung dari aplikasi. Jadi nanti pihak kepala asrama atau bagian operator dan admin pondok yang memegang e-pesantren cukup melihat dari rekapan tersebut. Berikut juga untuk riwayat absensinya nanti akan terlihat seperti itu. Jadi untuk waktunya ini real time ya. Begitu. Kemudian untuk tahap absensinya, ini merupakan fitur unggulan kami. Di antaranya yang pertama yaitu menggunakan GPS dan yang kedua yaitu menggunakan fitur foto selfie. Jadi ketika Bapak Ibu, Ustadz Sadah, para pengasuh ini melakukan absen, itu perlu untuk menyalakan GPS dan menyetorkan foto selfie-nya. Untuk GPS-nya ini nanti perlu untuk di setting area. Jadi ketika absen di luar pondok pesantren, itu tidak bisa dilakukan seperti itu. Nanti untuk yang terlihat datanya seperti ini kurang lebihnya. Jadi ini mulai dari tampilannya di awal terkait dengan absen. Kemudian ini untuk menyetel GPS-nya. Seperti itu. Ini untuk melakukan foto selfie seperti itu. Ini juga dari mulai absen datang, kembali istirahat dan pulang. Seperti itu. Oke. Oke, mungkin saya lanjutkan. Kemudian ada fitur tambahan kami, yaitu fitur terbaru kami ada anjungan santri. Anjungan santri dalam hal ini kaitannya adalah layanan mandiri santri, di mana itu nanti kami mengintegrasikan dengan kartu santri RFID. Seperti itu. Jadi untuk pelayanan yang kami berikan itu nanti memberikan kemudahan bagi para santriwati itu untuk melihat nih bagaimana laporan-laporan pada santri tersebut. Jadi seperti ini untuk tampilannya. Jadi anjungan atau layanan mandiri santri ini nanti ada fitur-fitur mutasi, kemudian riwayat bayar, kemudian pembayaran hingga kunjungan akan terlihat di sini. Ini diperuntukkan khusus untuk para santri-santriwati yang mengemban jadi santri di situ tersebut seperti itu. Seperti itu. Jadi fitur anjungan santri ini memang dirancang oleh tim kami untuk memberikan akses, memudahkan santri dalam mengakses berbagai layanan, mulai dari akademik, keuangan, dan administrasi secara mandiri. Karena sebelum fitur ini ada, memang terkait dengan rekapan para santri-santriwati ini masih dilakukan melalui pegawai. Jadi mohon maaf, melalui para gurunya, seperti itu, dan melalui para orang tuanya masing-masing, para wali santri, seperti itu. Jadi untuk melihat rekapan secara keseluruhan ini harus melalui aplikasi mobile ataupun website. Nah, untuk fitur terbaru kami ini, para santri-santriwati ini tidak perlu untuk mengecek melalui orang ketiga istilahnya, pihak ketiga, namun bisa langsung mengecek masing-masing dengan menyetorkan kartu santri RFID, seperti itu. Oke, jadi saya jelaskan secara singkat fitur-fitur kami ada informasi saldo dan mutasi tabungan. Ini kaitannya menampilkan terkait saldo tabungan, total setoran, penarikan, dan limit harian. Jadi di fitur kami ini ada tabungan santri, di mana itu memudahkan para santri ini untuk melihat nih transaksinya ini apa saja. Saya sudah melakukan transaksi di mana saja, pengeluarannya apa saja, pemasukannya apa saja, bahkan hingga keterangan dan waktunya, tanggalnya itu sudah terlihat di situ. Seperti itu. Kemudian juga riwayat bayar. Ini kaitannya dengan pembayaran tagihan pada wali santri tersebut. Semisal wali santri ini membayar tagihannya melalui saldo tabungan anaknya, itu bisa akan terlihat. Bahkan hingga melakukan transaksi di kantin seperti itu. Kami juga sediakan aplikasi e-kantin dan e-pos. Itu nanti ketika santri tersebut melakukan transaksi pada aplikasi e-kantin atau e-pos dengan kartu RFID, maka akan terlihat di sini untuk riwayat transaksinya seperti itu. Kemudian terkait pembayaran juga akan terlihat di sini. Semisal pembayaran tagihan, semisal santri tersebut ini
pengen tahu nih tagihan saya yang belum terbayar ini apa saja nih agar saya bisa memberitahu ke orang tua saya untuk waktunya melakukan tagihan pembayaran. Nah, itu bisa langsung dicek. Jadi kami ini juga ada dua jenis, di antara ada pembayaran bebas dan pembayaran bulanan. Kalau untuk pembayaran bulanan ini nominalnya tetap, dalam artian ini ada pembayaran tagihan tiap bulannya. Kalau untuk pembayaran bebas itu sistemnya dengan mencicil seperti itu. Kemudian santri-santriwati itu juga bisa melihat jadwal pelajaran. Semisal ingin melihat pelajaran pada hari ini, pada minggu ini, mohon maaf pada semester ini, itu ada dari hari Senin sampai Sabtu akan terlihat nih jadwal pelajaran beliau ini apa saja, seperti itu. Kemudian juga terkait presensi, rekapan presensi dalam artian ini, itu nanti akan melihat semisal status kehadirannya ini hadir berapa kali, ada sakit atau izin berapa kali, itu nanti santri bisa melihat secara mandiri, seperti itu. Kemudian juga perizinan itu juga sama. Itu juga santri-santriwati bisa mengecek sendiri secara mandiri dan juga tahfidz juga akan terlihat di sini. Nah, ini pokok penting dalam sebuah pondok ya rata-rata kan sudah tahfidz seperti itu untuk programnya. Nah, itu nanti para santri-santriwati bisa melihat nih jumlah hafalannya berapa saja, totalnya keseluruhan berapa saja. Begitu juga murojaahnya akan terlihat di sini seperti itu. Oke. Kemudian terkait konseling, terkait dengan pembinaan santri, kami juga sediakan area fitur konseling, di mana itu ada tiga jenis, antaranya yaitu ada pelanggaran, konsultasi, dan prestasi. Terus kemudian terkait dengan pelanggaran, konsultasi, dan prestasi ini juga ada poin-poinnya dan foto buktinya. Seperti itu. Jadi nanti santri-santriwati bisa melihat nih apa saja sih pelanggaran saya, prestasi saya, bahkan hingga sesi konsultasi. Seperti itu. Kesehatan dan kunjungan juga sama. Ini menampilkan informasi terkait dengan kesehatan dan kunjungan mingguan santri. Seperti itu. Jadi mungkin seperti itu untuk penjelasan saya. Aplikasi e-pesantren ini insya Allah sudah banyak membantu para pondok pesantren karena tagline kami yaitu satu aplikasi untuk semua kebutuhan. Jadi kami tidak hanya menyediakan aplikasi e-pesantren saja untuk pengelolaan pondok pesantren, kami sediakan juga aplikasi-aplikasi yang lain di antaranya seperti e-pos itu untuk pengelolaan toko di pondok pesantren, kemudian juga ada e-kantin itu untuk pengelolaan minimarket atau kantin di pondok pesantren, dan juga kami sediakan kartu santri RFID di mana itu sistemnya bisa secara cashless untuk terkait transaksi di kantin, kemudian juga untuk absen hariannya santri seperti itu. Untuk kantor pusat kami ada di Kediri, kami juga memiliki kantor marketing berada di Jakarta Selatan lebih tepatnya. Seperti itu. Oke, mungkin cukup Kak Kiki. Oke, baik. Alhamdulillah. eh, eh, Beri tepuk tangan kepada Mbak Ara. Masya Allah, terima kasih banyak Kak Ara atas pemaparan penjelasan perihal fitur terbaru dari e-pesantren yaitu mobile kemengasuhan. Insya Allah sangat jelas dan bermanfaat ya. Semoga dapat menambah wawasan kita semua dalam pemanfaatan fitur kepengasuhan di e-pesantren. Oh iya, ini tadi Kiki baca di kolom komentar ada beberapa ustadz ustazah yang izin mau sholat terlebih dahulu. Iya, nggak apa-apa ustadz ustazah kalau mau sholat dulu, boleh nanti jangan lupa masuk lagi ke room meetingnya ya. Karena nanti akan ada sesi tanya jawab yang mana nanti sesi tanya jawabnya itu berhadiah ustadz ustazah. Nanti akan kita bantu kirimkan untuk merchandise eksklusif dari tim kami untuk lembaga ustadz ustazah yang pertanyaannya paling menarik nih. Nah, gitu. Oke, sebelum saya masuk ke dalam sesi tanya jawab, kita akan menayangkan cuplikan video testimoni dari Pondok Pesantren Queen Al-Falah Kediri dan juga Pondok Pesantren Anwarul Ulum. Semoga dari video ini nanti bisa menjadi inspirasi bagi pondok pesantren dalam rangka proses digitalisasi layanan kepesantrenan. Mari kita saksikan bersama. Silakan tim operator dibantu ya untuk ditayangkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ilham Maulana dari Pondok Pesantren Queen Al-Falah Ploso Kediri. Kami saat ini menggunakan aplikasi berbasis website dari e-pesantren. Nama aplikasinya e-pesantren dari Indoweb.
Alhamdulillah sejak menggunakan aplikasi ini, pengelolaan pesantren kami menjadi lebih mudah, mulai dari administrasi santri, keuangan, hingga komunikasi dengan wali santri terasa lebih praktis dan efisien. Awalnya kami sering merasa kesulitan mengatur banyak hal, terutama administrasi dan laporan keuangan. Namun, setelah memakai aplikasi ini, semuanya tertata lebih rapi, cepat, dan transparan. Kami sebagai pengurus merasa sangat terbantu. Bahkan wali santri pun ikut merasakan kemudahannya. Sebagai pengurus pesantren, kami ingin memberikan pelayanan yang terbaik bagi santri dan wali santri. Dengan hadirnya aplikasi ini, alhamdulillah semua urusan pesantren menjadi lebih ringan, lebih teratur, dan insya Allah menjadi solusi nyata bagi pesantren masa kini. Kami juga memakai produk yang lain dari Indoweb, diantaranya adalah PSB Online. Penerimaan santri baru berbasis online adalah bentuk ikhtiar kami untuk memberikan pelayanan dan kemudahan bagi calon santri dan wali santri. Melalui sistem ini, proses pendaftaran menjadi lebih praktis, efisien, dan dapat dilakukan di mana saja tanpa harus datang langsung ke pondok pesantren. Kami berharap langkah ini menjadi jalan menuju pesantren yang lebih modern, yang tertata dan siap menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman dan kepesantrenan. Dan yang lebih membahagiakan, pengasuh pesantren kami menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang besar bahwa aplikasi ini adalah langkah baik menuju pesantren yang lebih maju, modern, namun tetap menjaga nilai-nilai tradisi dan akhlak Islami. Terima kasih kami sampaikan kepada pesantren yang telah membantu kami memberikan solusi di dalam menata administrasi ataupun memberikan kemudahan dalam hal apapun, diantaranya hubungan kami terhadap wali santri. Harapan kami semoga menjadi lebih baik dan dapat membantu pesantren-pesantren yang lain demi mewujudkan pesantren yang lebih baik di dalam penataan administrasi, begitu juga di dalam hal-hal yang lainnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Zamzam dari Yayasan Pondok Pesantren Anwarul Ulum. Oke, baik, itu tadi yang Pondok Pesantren Al-Falah Mojo Kediri, Ustadz Ustazah. Kemudian yang satu lagi kita mau tampilkan testimoni dari Pondok Pesantren Anwarul Ulum. Oke, sudah siap ya tim? Oke. Saya menggunakan e-pesantren. Jujur saja saya merasa sangat terbantu oleh aplikasi e-pesantren dan terutama aplikasi e-kantin, mengingat peraturan di pondok kami atau di yayasan tempat saya bekerja itu terdapat peraturan yang melarang siswa-siswi, santriwan santriwati untuk memegang uang cash, dan ini kenapa kok dilarang? Karena sering terjadi pencurian. Nah, oleh sebab itu kami sangat terbantu dengan fitur aplikasi e-kantin yang
yang ada di dalam aplikasi e-pesantren atau terkoneksi dengan aplikasi e-pesantren. Semenjak saat itu sudah tidak ada lagi kejadian atau kasus pencurian uang. Saya pikir saya akan merekomendasikan untuk pondok-pondok lain, terutama di sekitar lingkungan Yayasan Pondok Pesantren Anwarul Ulum, dan lebih lagi secara umum di seluruh Indonesia untuk menggunakan pembayaran digital atau pembayaran yang tidak bersifat cash, ya, pakai digital, baik melalui perbankan atau maupun melalui fitur e-pesantren. Saya rasa sekian testimoni dari saya. Saya doakan e-pesantren sukses selalu dan terus maju dan berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Jadi itu tadi Ustadz Ustazah untuk dari tayangan testimoni pelanggan-pelanggan kami, yaitu dari Pondok Pesantren Al-Falah dan juga Anwarul Ulum. Kalau yang Anwarul Ulum tadi dia sangat terbantu dari sisi kantinnya juga nih Us. Nah kebetulan kalau kantin sendiri itu nanti masuknya ke dalam add-on ya Kak Ara ya. Add-onnya Iya, namanya betul e-kantin sekali. gitu. Nah, betul. Oke, baik kalau gitu kita masuk ke sesi berikutnya ya Ustadz Ustazah yaitu tanya jawab. Kami persilahkan kepada para ustadz dan ustazah untuk menyampaikan pertanyaan, masukan, ataupun hal-hal yang ingin didiskusikan terkait materi yang telah dipaparkan oleh Kak Ara. Silahkan bisa disampaikan melalui kolom chat atau langsung secara lisan sesuai arahan panitia. Oh iya, iya betul. Ini di sini ada di kolom chat ada pertanyaan nih dari Ustadz Eko dari Ponpes Al Itifakiah Indralaya. Oke, ini sama dengan Ustadz Zuhaironi tadi ya. Mm. Jadi izin membacakan ya Kak Ara. Pertanyaannya itu, bila ternyata nantinya cocok dan kita akan jalin kerjasama, bagaimana mekanisme pola kerjanya? Itu pertanyaan yang pertama. Perihal teknis berlangganannya ya Kak Ara ya. Kemudian yang berikutnya adalah bila nantinya kita memilih Permisi kerja. Kak Kiki, mungkin Ya, satu-satu dulu saja oh, oke, biar oke, bisa oke. jawab. Oke. Oke, baik. Oke. Silakan Kak Araya dibantu jawab. Oke, terima kasih Kak Kiki atas kesempatannya terkait dengan polanya ya. Jadi ketika nanti dari pondok pesantren tersebut tertarik untuk berlangganan dalam aplikasi kami, maka itu nanti di awal berlangganan, sebelum di awal berlangganan nanti kami sediakan form order, di mana itu nanti kami mintakan terkait data-data yang dibutuhkan seperti data lembaga, kemudian juga websitenya, kemudian juga nomor handphone dan lain-lain, berikut email juga. Setelah itu saya buatkan draft invoice dan draft MOU. Draft invoice ini gunanya untuk merincikan harga total secara keseluruhan, kemudian juga MOU ini terkait dengan surat kerjasama antara pihak perusahaan kami dan pihak lembaga pondok pesantren. Jadi para bapak ibu, saudara sekalian tidak perlu khawatir, kami terikat dengan perjanjian kerjasama tersebut, kaitannya dengan kerahasiaan data dan lain-lain akan tercantum pada MOU tersebut seperti itu. Kemudian setelah melakukan pembayaran, kami mintakan data-data yang dibutuhkan untuk kami bantu pindahkan ke dalam aplikasi. Jadi kami kirimkan template datanya, para lembaga tersebut dimohon untuk mengisi data tersebut. Selanjutnya ketika sudah mengisi akan kami bantu pindahkan ke dalam aplikasi. Itu termasuk dalam layanan gratis kami terkait dengan kaitannya dengan migrasi data ke dalam aplikasi. Jadi tentunya kalau untuk data-data yang ada di Ponpes ini kan cukup banyak ya, maka kami bantu untuk pindahkan. Selanjutnya ketika sudah selesai untuk dipindahkan ke dalam aplikasi, kami bantu jadwalkan pelatihan seperti itu. Jadi pelatihannya secara online itu gratis, namun kalau dari lembaga ini berkenan untuk secara offline bisa, tapi akan dikenakan biaya transportnya seperti itu. Jadi kalau untuk rata-rata di pondok pesantren seluruh Indonesia ini mintanya online karena gratis seperti itu. Kemudian setelah pelatihan kami juga sediakan tiketing support yang
membantu ketika ada kendala selama berlangganan. Jadi selama jangka waktu, oh ya sebagai informasi untuk berlangganan kami ini minimal kontraknya 1 tahun Bapak Ibu. Jadi 1 tahun ini selama berlangganan itu sudah ada tim ticketing support ketika nanti ada pertanyaan ataupun kendala dalam aplikasi, insya Allah kami siap membantu selama hari kerja. Seperti itu. Jadi sudah free pelatihan, free migrasi data, kemudian free biaya server, sudah terima jadi istilahnya seperti itu. Oke, mungkin cukup Kak Kiki. Oke, dari Ustadz Eko itu jawab, insya Allah sudah menjawab ya, Us, dari pertanyaannya tadi. Jadi kurang lebihnya kalau saya rangkum itu ada 3 tahapan nih untuk ordernya nanti dari registrasi, implementasi sampai dengan integrasi gitu. Nah itu semuanya dari semua tahapan akan dibantu ya Mbak Ara ya, akan terus didampingi oleh tim selama periode berlangganan gitu. Oke, saya bacakan di pertanyaan berikutnya, tetap dari Ustadz Eko. Ini, bila nantinya kita memilih kerjasama dengan e-pesantren yang fokus pada bidang kepengasuhan saja dan tidak ambil yang berkaitan dengan aplikasi data keuangan, apakah diperbolehkan? Oke, oke baik mohon izin menjawab ya. Sebelumnya tadi dengan Ustadz Eko ya, Ustadz Eko Adi. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Ustadz. Jadi kalau di kami ini sistemnya itu dengan paket Ustadz. Oke, saya mohon izin untuk share screen sebentar menjelaskan terkait aplikasi kami. Oke, jadi ini untuk tampilannya di kami, tampilan website aplikasi kami. Jadi kalau untuk pesantren ini kami berbasis website, di mana kami ini juga menyediakan aplikasi mobilnya seperti itu. Nah, ini untuk tampilannya seperti ini. Oke, kemudian, bentar, mohon izin. Oke. Nah, kemudian kalau untuk tawaran yang kami berikan, itu sistemnya dengan paket. Jadi ada dari paket, oke, mohon maaf. Paket atas, paket menengah, dan paket dasar. Nah, kebetulan kalau untuk fitur kepengasuhan, ini kami mulai dari paket atas, Ustadz. Jadi memang tidak bisa secara langsung hanya mengambil beberapa fitur yang dibutuhkan saja, tapi harus lengkap secara keseluruhan. Jadi kalau untuk paket atas, ini nanti sudah dapat kepengasuhan, terus kemudian juga pelaporan keuangan, manajemen keuangannya, manajemen administrasi, dan lain-lain seperti itu. Tapi kalau kaitannya dengan yang tadi saya sebutkan seperti layanan mandiri santri, itu bisa diakses mulai dari paket dasar seperti itu. Tapi kalau untuk fitur kepengasuhan, baik di website kepengasuhan maupun untuk mendapatkan aplikasi mobile kepengasuhan, itu nanti perlu untuk membeli paket atas. Seperti itu. Jadi tidak bisa hanya satu fitur tertentu saja. Seperti itu. Mungkin cukup jelas atau ada yang ingin ditanyakan atau Kak Kiki mungkin bisa dilanjutkan. Oke, baik. Nah, pertanyaan berikutnya dari Ustadz Eko. Sementara ini dulu, terima kasih. Sebentar, oh, terlewat. Lalu kantor pusatnya di kabupaten dan provinsi mana ya? Karena kami berada di Sumatera Selatan. Oke, terima kasih. Baik, jadi kalau untuk pertanyaan terakhir ini, pesantren di bawah perusahaan Indoweb, kami berdomisili di Kediri, Jawa Timur. Jadi kota Kediri, Provinsi Jawa Timur. Tapi kami juga punya marketing office-nya, dalam artian kita punya kantor marketingnya, itu ada di Jakarta Selatan, seperti itu. Jadi kalau berkenan, bisa langsung berkunjung ke kantor utama kami di Kediri, seperti itu. Oke. Jadi kalau untuk semisal lokasinya itu ada di Sumatera Selatan, ya tadi Kak Kiki benar ya? Iya. Nanti kalau untuk terkait dengan konsultasi, kemudian juga pelatihan aplikasi, itu nanti bisa dilaksanakan secara online. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke. Oke, baik. 3 pertanyaan dari Ustadz Eko. Oh, ini ada eh, pertanyaan lagi karena kami telah memiliki fitur mobile pembiayaan yang selama ini digunakan di pesantren. Lalu tadi nama PT-nya apa ya? Oke, baik. Jadi mungkin memang yang kami tawarkan itu sesuai dengan paket-paket yang telah disediakan ya, Ustadz Eko, seperti itu. Jadi emang kalau untuk mengambil hanya beberapa fitur saja itu belum bisa, mohon maaf begitu. Jadi menyesuaikan dengan paket yang kami tawarkan. Nah,
kebetulan kalau yang dibutuhkan itu memang kepengasuhan, itu ada di paket atas Ustadz seperti itu. Jadi memang harus membeli dengan fitur yang paling lengkap. Jadi terkait dengan keuangan itu kami juga sediakan dan juga administrasi. Mungkin pada pembiayaan ini sudah diatur ya, sebelumnya sudah memiliki aplikasi sendiri oleh pondok pesantren. Bisa digunakan aplikasi yang lain seperti untuk wali santri dan juga pegawai. Kemudian juga terkait pengelolaan administrasi pondok, database pondok seperti itu bisa kami sediakan fitur-fitur tersebut seperti itu. Begitu. Kemudian kalau terkait dengan perusahaan kami di bawah naungan perusahaan Indoweb Group. Jadi Indoweb ini kami berdomisili di Kediri, Jawa Timur, Ustadz, seperti itu. Nanti untuk informasi lebih lanjutnya mungkin bisa langsung komunikasi dengan customer service yaitu saya sendiri nanti akan diberitahukan diinformasikan oleh tim kami seperti itu. Oke, cukup Kak Kiki. Oke, baik. Terima kasih untuk jawaban dan pemaparannya, Kak Ara. Baik, dari Ustadz Eko, apakah sudah terjawab semua pertanyaannya atau ada yang mau ditanyakan lagi? Atau mungkin kalau lebih enaknya nanti bisa komunikasi lebih detail nanti dengan tim CS kami, bisa melalui Zoom meeting secara privat khusus untuk lembaga Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah seperti itu ya, Ustadz. Oke, baik. Saya lanjutkan. Di sini ada yang bertanya ini atas nama Misna. Afwan mau tanya apakah sudah mulai webinar kepengasuhannya? Masya Allah, Ustazah. Ini alhamdulillah Ustazah sudah hampir di penghujung acara Ustazah. Ini sudah mulai kita sesi tanya jawab. Namun kalau memang Ustazah Misna baru bisa hadir, nanti bisa kita kirimkan nanti untuk record Zoom meetingnya. Jadi Ustazah bisa mengecek hari ini tadi materinya seperti apa gitu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Atau ini yang lagi on cam ini ada Ustazah Harun ya sama Ustazah Daniel. Halo, Assalamualaikum Ustazah. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Atau sudah Halo, lumayan? Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Ustaz. Ya, suaranya jelas Ustaz. Ada yang Ya, silakan Ustaz. jelas. Ya, Saya mau nanya ini. Saya ini wakili dari kampus itu yang tadi, Ittifaqiyah. Kampus ya. ini tadi. Mau nanya, tadi katanya kalau paket kepengasuhan itu paket yang atas. Seandainya bisa apa? Bisa dimasukkan misalkan maksudnya kalau paket atas berarti paket sempurna, paket komplit. Kalau seandainya bisa karena kami gini, karena aplikasi kami tentang apa namanya keuangan itu di yayasan. Tapi kalau kepengasuhan itu tersendiri karena ada di pondok kita juga ada namanya grup wali santri, juga ada grup. Nah, kami tertarik itu kepengasuhan itu. Nah, maksud kami bagaimana teknisnya pengasuhan itu tanpa harus melibatkan bagian keuangan karena bidang keuangan itu di bidang yayasan bukan bagian kepondokan lagi pengasuhan kami beda itu Oh, mungkin oke. itu. Baik, berarti ini Ustadz Zuhairon ini di bagian unit kampus D-nya itu ya. Jadi untuk pembayaran dan lain-lain itu terpusat di yayasan gitu ya, Us. Ya betul betul. Oh, oke, oke, baik. Silakan Kak Ara dibantu jawab pertanyaan dari Ustadz Zuhaironi. Oke, terima kasih banyak atas pertanyaannya Ustadz Zuhaironi. Oke, menjawab terkait dengan pertanyaan tersebut. Jadi, kalau dengan sistem berlangganan kami, ini minimal kontrak setahun dengan hitungannya itu per unit Ustadz. Jadi berdasarkan dari penjelasan tadi, itu mungkin bisa mengambil unit kampus saja. Jadi nanti tidak akan dicampur oleh pihak yayasan karena kalau untuk semisal pengelolaan di yayasan juga perlu untuk membeli unit yayasan. Nah, semisal dalam kasusnya tersebut itu hanya untuk
pengelolaan kepengasuhan di kampus tersebut atau di pondok tersebut, maka bisa membeli untuk unit yang dibutuhkan saja seperti itu. Kemudian terkait dengan yang kami tawarkan itu paket atas itu nanti bisa digunakan secara keseluruhan fitur-fiturnya atau bisa menggunakan beberapa saja sesuai yang dibutuhkan. Namun tetap saja untuk kami yang kami tawarkan itu fitur paket atas dengan yang kami sediakan seperti ada kepengasuhan, kemudian juga keuangan, kemudian juga akademik seperti itu. Tapi tidak kami wajibkan untuk digunakan secara keseluruhan. Semisal dari segi keuangan, pengelolaan keuangannya itu terfokusnya pada yayasan, bukan di unit tersebut. Seperti apa dapat Iya, dipahami, Ustaz? betul. Ya. Ya, terima kasih informasinya. Oke, sama-sama Ustaz. Ya, baik. Jadi, seperti itu Ustadz untuk ketentuan dari manajemen kami. Namun, juga tidak menutup kemungkinan juga Ustadz, nanti kita juga membuka untuk diskusi lebih lanjut gitu Ustadz. Jadi, nanti misalnya memang dari kebutuhan dari lembaga itu memang seperti itu, dan dari manajemen kami seperti ini, nanti kita ambil jalan tengahnya supaya bisa running bersama-sama kayak gitu Ustadz ya. Oke, baik. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi nih dari Ustadz Eko Adi. Satu lagi, jawaban dari pemateri tadi, betulkah kesimpulannya bahwa bila kita ambil paket atas, namun pada prakteknya boleh bila ada fitur yang tidak kami aktifkan karena telah ada di aplikasi lainnya yang kami gunakan selama ini. Betulkah demikian? Silakan Kak Ara. Oke, baik. Jadi saya izin melanjutkan dari jawaban sebelumnya ya, kurang lebih sama untuk pertanyaannya. Terkait dengan fitur-fitur yang diambil boleh tidak secara keseluruhan. Namun memang kami rekomendasikan untuk pemakaian secara optimal memang diperlukan untuk secara keseluruhan seperti itu. Tapi tidak kami wajibkan untuk lembaga tersebut harus menggunakan semuanya. Namun memang kami sarankan untuk penggunaannya secara maksimal, memang diperlukan penggunaan secara fitur-fiturnya secara lengkap seperti itu. Oke, cukup Kak Kiki. Oke, baik. Wah, sepertinya ini dari Pondok Pesantren Al Iktifakiyah ini benar-benar excited banget ya, Kak Ara ya, terkait dengan aplikasinya, Masya Allah. Ya, Mm-mm. oke, mungkin saya izin masuk sedikit ya. Jadi terkait dari Pondok Pesantren Al mana tadi Afan Al ya Kak Kiki dari pondok mana tadi? Dari Al Iktifakiyah, Oke, Sumatera Iktifaki. Selatan. Oke, Sumatera Selatan. Oke, mungkin nanti kalau jika ada pertanyaan lanjutan, diskusi lebih lanjut, kami siap untuk membantu terkait dengan kebutuhan tersebut. Jadi, semisal kebutuhannya hanya dari kepengasuhan atau dari fitur yang lain yang hanya beberapa saja yang diambil, nanti kami bantu rekomendasikan dan kami berikan jalan tengahnya. Seperti itu. Jadi, kalau untuk diskusi lebih lanjut, silakan bisa hubungi saya, terutama CSE Pesantren. Seperti itu, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Seperti itu. Oke, cukup Kak Kiki. Oke. Untuk nomor narahubungnya untuk Kak Ara ini sudah dicantumkan oleh tim kami ya di kolom komentar Ustadz Ustazah atau di website kami juga sudah ada. Atau eh kalau mungkin nanti Ustadz Ustazah mau nyobain nih tadi demo aplikasinya, mobilenya bisa banget. Nah, nanti kita bantu kirimkan ya untuk aksesnya atau di website kami juga sudah tersedia. Kalau misalnya mau mencoba aplikasi mobilnya nanti kita bantu kirimkan untuk aksesnya gitu ya, Us. Ya, ini ada lagi nih, terakhir sekali nih. Silakan, silakan Sateko. Iya, silakan Ustaz Eko. Mm-mm. Nah, ini untuk laporan kami terakhir, kami bisa minta nomor admin. Bisa banget, Us. Ya, untuk nomor adminnya sudah kami cantumkan ya di kolom chat itu di 0857 0130 3000. Nanti dengan langsung terhubung dengan Kak Ara untuk discussion lebih lanjut gitu. Mm-mm. Oke, baik. Ada lagi Ustadz Ustazah, silakan kalau ada pertanyaan perihal fitur-fiturnya. Mm-mm. Atau mungkin dari Pondok Pesantren Ibnu Mas'ud nih, yang sudah berlangganan dengan kita sepertinya sudah dari tahun 2022 ya, Us ya? Sudah nyobain atau belum ya, Us? Ini aplikasinya. Sudah dicoba untuk demonya? Ini kebetulan Pondok Pesantren Ibnu Mas'ud ini mengambil di paket atas nih Ustadz Ustazah. Jadi bisa langsung nyobain aplikasinya gitu. Jadi ketika kita itu ada upgrade gitu ya di dalam aplikasinya ada Hah? fitur-fitur baru, Ibnu Mas sebetulnya di mana? ya. Oh ini Ustadz Abdul Muin ini dari Ibnu Mas'ud ya? Halo?
Oh, halo, Assalamualaikum. Oh, oke, baik. Berarti insya Allah tadi bukan ya. Jadi kalau yang sudah paket atas itu langsung bisa nyobain aplikasinya. Dan kita itu Ustadz Ustazah kalau misalnya ada upgrade fitur-fitur baru, itu selalu kita beritahukan nanti ke pelanggan-pelanggan bahwa ada update seperti ini. Dan yang terakhir ini kita ada update di bagian mobile kepengasuhan gitu. Gitu. Dari Ustazah Danila Harun ada yang mau ditanyakan dari tadi Alhamdulillah menyimak. Kalau boleh tahu dari pondok pesantren mana Ustazah? Belum dibuka untuk mikrofonnya. Sepertinya malu-malu ya ini Ustazah ya. Gak apa-apa Ustazah. Mm, Bisa di open mic kalau mau menyapa. Oh ini Ustazah Misna nih. Apakah ada fitur reward dan punishment di dalam kepengasuhan? Oh ya, bisa dijelaskan ya ke arah ya terkait dengan fitur punishment dalam kepengasuhan. Punishment ini tuh kalau reward itu pencapaian, kalau punishment itu pelanggaran ya. Pelanggaran yang bisa dilakukan oleh santrinya. Gitu. Silakan. Oke, terima kasih pertanyaannya Sadah Misna. Menjawab terkait dengan apakah ada fitur reward dan punishment di fitur kepengasuhan, jawabannya ada Sadah. Jadi dalam fitur kepengasuhan kami itu ada pada bagian fitur konseling, kemudian juga ada fitur prestasi dan juga pelanggaran. Nanti dalam penginputan atau ya penginputan terkait hal tersebut itu nanti juga ada poin-poinnya. Semisal pelanggaran dalam hal kabur dari pondok itu nanti ada poinnya sendiri. Berikut juga ada bukti, jadi nanti bisa untuk mengupload bukti pelanggaran tersebut. Kemudian juga ada sisi prestasi. Jadi pada fitur prestasi ini nanti menginput untuk siswa-siswa atau santri yang berprestasi nanti bisa dimasukkan. Kemudian juga ada fitur konseling. Konseling ini adalah gunanya untuk membantu perekapan terkait sisi konseling dari pihak pondok antara pihak pondok dengan pihak santri. Seperti itu. Nah, nanti untuk terkait rekapannya itu akan bisa dilihat langsung oleh wali santri atau orang tuanya melalui aplikasi mobile wali santri. Seperti itu. Berikut juga pada aplikasi terfitur terbaru kami yaitu layanan mandiri santri. Itu nanti santri juga bisa melihat nih rekapan secara keseluruhan terkait dengan prestasi, kemudian juga konseling dan juga pelanggaran. Seperti itu. Jadi sepertinya fitur kepengasuhan itu sudah lengkap banget ya Kak Ara ya. Sudah ada Alhamdulillah. untuk absensi, untuk konseling, prestasi, semuanya bisa. Baik, terima kasih. Sama-sama Ustazah Misna. Saya juga terima kasih atas pertanyaannya. Oke, Ustazah, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau ditanyakan langsung on cam saja, langsung pakai mikrofon saja Ustazah. Ustazah. Saya mau tanya ini, Ya, boleh ya kaitan dengan punishment, pemberian apa tadi, satunya lagi tadi apa? Pemberian Satu Pelanggaran, reward. prestasi dan juga konseling, Ustaz. prestasi tadi. Mm-mm. Eh, kita di pondok kita ada namanya buku panduan santri, disingkat dengan KUPAS, buku panduan santri. Nah, kita ada tahapan kalau santri itu melanggar, kita pakai kredit point. Apakah di situ juga pakai kredit point? Karena sekarang nggak boleh pakai sanksi kekerasan kan, pelanggaran itu. Karena apabila kekerasan maka kita kena sanksi HAM, dilaporkan oleh wali santri ke pihak polisi. Maka kami ada buku kupas namanya. Di situ ada misalnya pelanggaran dia terlambatnya 1 kali poinnya 10. Nah, terlambat 2 kali misalkan 20. Nah, apakah di situ juga ditentukan atau menyesuaikan itu poin-poin yang ada yang telah ditentukan oleh pesantren gitu kan, kaitan dengan punishment. Nah, itu kaitan dengan prestasi, misalnya anak-anak ikut lomba gitu kan atau ranking itu, kami juga ada panduan kalau mereka misalkan mereka hafal Quran 1 juz, 2 juz sampai 30 juz, bahkan kalau 30 juz sudah mungkin kami ngasih beasiswa kepada anak itu pengurangan
pembiayaan gitu kan. Kalau seandainya mereka sudah juara nasional, kami kasih itu apa pengurangan pembiayaan. Apakah di situ ditentukan yang bisa kerja sama dengan kita atau menyesuaikan sesuai dengan buku panduan yang ada di pesantren? Mohon penjelasan. Oke, baik, Masya Allah. Bisa dibantu jawab ya, Kak Ara ya? Mm-mm. Hmm. Belum di-unmute, Kak. Oke, sorry Kak, sorry. Oke, baik, mohon izin menjawab ya terkait dengan pertanyaan tersebut. Saya mohon izin untuk share screen. Jadi, sebentar, mohon maaf. Mungkin bisa ditampilkan sedikit. Iya. Oke, sudah terlihat Ustadz untuk tampilannya? Ya, ya. Ya, jadi kalau untuk Ini sistem di lagi jalan. Nah, ya. Oke, baik. Jadi pada fitur kepengasuhan ini untuk sistem di kami ini sebagai pelaporan dan pencatatan Ustadz. Jadi kalau untuk poin-poinnya itu juga bisa disesuaikan dengan lembaga Ustadz seperti itu. Jadi ini untuk penyetingannya bisa diajukan untuk settingannya semisal tidak berkata kasar itu pelanggarannya 10 poin, kategorinya perilaku seperti itu. Oh, Jadi memang bisa menyesuaikan dengan yang ada di pondok pesantren tersebut. Misal memiliki panduan tersendiri, bisa ditambahkan seperti itu. Poinnya berapa, pelanggarannya oh, apa, ya. begitu. Oke, oke. Ya, ya. Seperti itu. Oke, mungkin cukup atau ada yang ingin Iya. ditanyakan atau saya lempar ke Kak Kiki juga, silahkan. Jadi kalau untuk terkait dengan fitur prestasi, pelanggaran, dan konseling itu insya Allah sama Ustadz ada poin-poinnya sendiri dan juga bisa untuk mengupload buktinya, bukti Iya. seperti bukti pelanggaran dan lain seperti itu. Ya, terima kasih. Oke, ada pertanyaan dari Ustadz Ahmad Sauki dari Polewali Mandar. Silahkan Ustadz, bila ada yang ingin ditanyakan. Halo, Ustadz Ahmad Syauki. Ya, ini Raisa nih ya. Silakan Ustadz. Kalau ada yang ditanyakan, bisa on mic atau bisa diketik, Us. Mm. Nanya tentang keuangan bisa nggak, Kak? Ini dari Ustadz Hilmi. Boleh, Us? Boleh. Ya, mm-mm. Boleh untuk sesi pertanyaannya, Ustadz Ustazah, karena waktunya juga sudah lebih dari 1 jam. Ini kita sudah 15:10. Nanti untuk sesi pertanyaannya kita tutup di 15:20 gitu ya, Us. Silakan Ustadz Hilmi boleh on cam dan on mic disampaikan untuk pertanyaannya. Dan dari pondok pesantren mana nih Ustadz Hilmi? Nanti kita bantu catat karena nanti ada special merchandise nih untuk penanya-penanya Assalamualaikum. yang super. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi saya wabarakatuh. dari Ya. Cirebon, Pesantren Nurul Hadid, mau nanya ya, ingin menanyakan tentang keuangan itu. Eh, Misal sudah masuk pembayaran nih, kita kan udah setting tagihan ya ke pembayaran wali. Nah, kemudian ketika itu wali membayar dengan cash ataupun dengan apa namanya transfer. Nah, itu kan nanti apakah kita nginput sendiri atau sudah otomatis gitu. Kalau yang cash pasti kan kita nginput kalau yang cash. Nah, kalau yang transfer atau lewat lainnya yang semacamnya itu otomatis atau manual. Kemudian apakah itu sudah masuk ke dalam pos pemasukan gitu. Jadi itu aja sih pertanyaannya. Oke, baik dari Pondok Pesantren Nurul Hadid Cirebon ya, Us ya? Iya, iya. Oh, oke oke, baik. Perihal metode pembayaran tadi Kak Ara. Jadi bisa dibantu jawab ya, Kak? Hmm. Oke, baik, oke, baik, terima kasih pertanyaannya Ustadz Hilmi. Jadi bersinggungan dengan keuangan ya Ustadz ya, saya mohon izin untuk menunjukkan sedikit tampilannya. Oke,
Jadi terkait dengan pembayaran kami memiliki fitur unggulan yaitu oke, sebentar, ini tertutup tulisan. Jadi kami memiliki fitur unggulan yaitu Payment Gateway, di mana kami ini bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu Flip Business, itu membantu memudahkan para wali santri untuk membayar tagihan anaknya. Jadi menggunakan Payment Gateway ini, nanti para wali santri bisa transaksi dari berbagai bank, dari BCA, BSI, BNI, dan bank-bank lainnya. Berikut juga bisa menggunakan kris seperti itu. Jadi menggunakan dompet digital itu nanti karena bekerja sama dengan pihak ketiga, namun akan dikenakan biaya sebesar 4.500 untuk 4.500 untuk per transaksinya seperti itu. Itu kami berikan rekomendasi yang paling baik jadi menggunakan payment gateway karena ketika nanti orang tua atau wali santri ini menggunakan pembayaran ini nanti akan otomatis terinput dalam laporan di keuangan pondok pesantren tersebut. Tidak perlu untuk dicentang secara manual, direkap secara manual tidak perlu. Jadi setiap di jam setengah 6 sore, otomatis dari pihak Flip Business ini akan menginputkan ke dalam aplikasi kami seperti itu. Kemudian kalau semisal nih dari wali santri ini keberatan nih dengan biaya admin tersebut atau semisal keberatan dengan akses yang kami berikan atau cara yang kami berikan, bisa juga membayar secara tunai atau secara transfer langsung ke rekening pondok begitu. Semisal dari rekening pondok tersebut ini menggunakan BSI, kemudian dari pihak wali santri tersebut juga menggunakan bank BSI. Nah, kalau menggunakan payment gateway ini kan akan tetap dikenakan biaya admin ya. Nah, itu bisa langsung transfer ke rekening pondok. Tapi kalau dengan dua cara ini yaitu dengan secara tunai ataupun secara transfer ke rekening pondok, maka dari pihak pondok ini perlu untuk menginputkan terlebih dahulu atau mencentang terlebih dahulu seperti itu. Nah, semisal kalau pembayarannya itu secara tunai, nanti setelah ini saya jelaskan lebih lanjut. Nah, kalau misal transfer ke rekening pondok itu nanti transfer bukti transfernya wali santri bisa mengupload buktinya di aplikasi mobilenya wali santri. Seperti itu. Ketika nanti wali santri ini sudah mengupload bukti transfernya akan terlihat di aplikasi kami. Seperti ini untuk tampilannya. Jadi ini bukti bayarnya, tanggal bayarnya kapan, keterangannya apa. Nah, kalau berwarna hijau artinya ini sudah diverifikasi oleh admin. Seperti itu. Atau bisa ditolak oleh admin kalau semisal bukti transfernya itu tidak valid. Seperti itu. Jadi kalau untuk tahapan transfer itu nanti perlu untuk mengecek bukti transfernya terlebih dahulu. Nah, untuk uploadnya ini wali santri bisa langsung mengupload buktinya itu di aplikasi mobilnya wali santri tersebut di HP masing-masing. Kemudian setelah diverifikasi, pihak admin perlu untuk mencentang terlebih dahulu untuk pembayaran tersebut pada fitur pembayaran santri. Oke, saya mohon izin tunjukkan. Jadi tahun ajaran, semisal ingin merekap pembayaran atas nama Fitra Eri. Seperti itu. Nah, ini nanti akan terlihat di sini. Dalam hal ini, kalau misal berwarna hijau, itu artinya pembayaran tersebut sudah terbayarkan. Mohon maaf, tagihan tersebut sudah terbayarkan atau tercentang lunas, seperti itu. Nah, kalau semisal dari pihak wali santri tersebut membayar secara tunai ataupun secara transfer ke pondok, transfer ke rekening pondok, itu nanti perlu mencentang terlebih dahulu. Yang merah ini, dalam artian merah ini belum terbayar ya untuk tagihannya, seperti itu. Jadi ketika sudah dicentang, seperti itu, bayar banyak. Maka untuk setelah dicentang perlu untuk migrasi datanya, migrasi pembayarannya seperti itu. Nah, ini terlihat di sini transaksi pembayarannya terbayarkan pada SPP Pondok SMP bulan Mei. Perlu untuk menyimpan seperti itu, disimpan transaksinya. Kemudian untuk laporannya akan otomatis terlihat di laporan bagian pembayaran ini. Seperti itu. Seperti itu, Ustaz, untuk penjelasannya. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan saya atau cukup jelas? Jadi untuk pembayaran ini kami berikan tiga cara, yaitu pembayaran menggunakan payment gateway. Ini nanti hubungannya dengan virtual account atau bisa menggunakan pembayaran secara kris atau juga dompet digital. Jadi kalau payment gateway ini ada tiga cara, menggunakan virtual account, kemudian menggunakan kris atau kode QR seperti pada umumnya di luar seperti itu. Kemudian juga bisa menggunakan atau menarik dari tabungan santri seperti itu. Jadi bisa
sekaligus juga untuk top up tabungan anaknya, sekaligus juga bisa membayar dengan menarik dari tabungan santri tersebut atau anaknya seperti itu. Kemudian cara yang kedua bisa transfer ke rekening pondok dan cara yang ketiga bisa secara tunai seperti itu. Namun kalau untuk kekurangannya apabila pembayarannya secara tunai atau transfer ke rekening pondok, admin yang memegang e-pesantren ini perlu untuk memverifikasi terlebih dahulu untuk pembayarannya. Tidak otomatis seperti pembayaran menggunakan payment gateway. Seperti itu untuk penjelasannya. Apakah bisa dipahami, Ustadz? Nah, ini ada pertanyaan susulan dari Ustadz Hilmi kalau untuk buku kas. Jadi ini sepertinya kalau buku kas ini maksudnya untuk kas keluar kas masuk gitu ya, Us ya? Kaitannya dengan transaksi di luar pembayaran siswa ya? Iya benar. Apakah Mhm. di aplikasi sudah disediakan gitu? Oke, baik. Izin menjawab ya, Ustadz ya. Kalau kaitannya dengan kas di luar transaksi pembayaran tagihan santri, itu nanti sudah ada sendiri kasnya. Jadi dibedakan, Ustadz, ada kasnya tersendiri dan pos-pos bayarnya tersendiri, seperti itu. Tidak akan tercampur dengan pembayaran terkait dengan SPP dan lain-lain seperti itu. Jadi dia belum masuk di aplikasi yang e-pesantren yang ini ya? Sudah termasuk, Ustadz. Iya. Oh, di bagian yang mana ya? Oke, baik. Jadi kalau kaitannya dengan hal tersebut, ya nanti bisa disetting pembayaran Ustadz di jenis bayar. Mohon maaf, sebentar. Bantu, Ustaz. Jadi kalau kaitannya dengan kas keluarga dan kas masuk, Mohon maaf Kak Kiki, kurang kencang suaranya. Bisa di... ya maaf lupa nggak nurunin Iya, iya, mikrofonnya. iya. Jadi kalau kaitannya dengan kas keluar kas masuk itu Ustadz Hilmi itu nanti ada di bagian itu di bagian keuangan. Nah, di situ ada kas dan bank. Nah, di bagian kas dan bank di situ sudah bisa nanti untuk setting di situ sudah ada saldo awal, kas keluar dan kas masuk. Jadi di situ nanti Ustadz bisa mencatat kaitannya dengan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh sekolah, disesuaikan kas keluar ini kaitannya dengan pengeluaran. Tadi bisa seperti contohnya pengadaan aplikasi, pengadaan kartu dan lain-lain. Nanti kalau ada kas masuk nanti bisa dicatatkan di situ. Nah, kalau nanti mau melihat rekapan laporannya, nanti sudah ada Ustadz di bagian laporan jurnal gitu. Jadi sudah tidak perlu lagi mengolah transaksi ini menjadi suatu laporan Ustadz, karena nanti outputnya langsung berupa laporan yang siap disajikan ke pimpinan, kayak gitu. Oke, bisa dipahami ya Ustadz Hilmi? Sedikit lagi Hmm? boleh nggak? Boleh, boleh banget. Nah, jadi misalkan nih di kas ini kan ada pemasukan sama pengeluaran ya. Hmm, Eh, Misalnya saya bikin pos pembayaran SPP santri misalnya. hmm. Nah, jadi ketika ada pembayaran masuk di laporan pembayaran itu, jadi nggak otomatis masuk ke yang kas ini, gitu ya? Yang kas Oh, yang ini nih, yang hmm. kas yang apa nih namanya nih? Kas dan bank tuh. Jadi itu beda lagi ya. Jadi kita itu untuk laporan lebih rincinya kita input lagi sendiri gitu kan? Iya, betul. Jadi ada perbedaan US. Jadi kalau pembayaran siswa itu nanti otomatis masuknya nanti ke laporan jurnal. Jadi nggak perlu lagi diinputkan di bagian kas masuk. Karena nanti kalau misalnya dimasukkan ke kas masuk lagi, nanti jadinya double gitu US di bagian Oh, laporan jurnalnya gitu ya. nah misalnya nih, saya Mm, kan mau ngeluarin uang. Mau mm. ngeluarin uang itu untuk, kan biasanya kalau SPP anggap aja buat belanja makan. Ya, untuk belanja makan ini saya ngambilnya dari posnya itu di kas atau di yang itu yang laporan itu, laporan Di pembayaran. di bagian kas. Oh, jadi dia udah masuk. Mm. Langsung masuk di situ. Nanti ada penyetingannya us di situ nanti. Ketika diklik nanti akan muncul ini uangnya diambilkan dari yang akun yang mana gitu. Nanti akan ada keterangannya gitu. Mm. Oh ya udah cukup gitu dulu ya Kak. Ya, baik Ustadz, nanti Nah, kalau mau lebih detail lagi membahas terkait dengan regulasi yang sudah ada di pondok pesantren gitu, nanti boleh banget nanti kita bantu agendakan sesi Zoom meeting lanjutan gitu ya, Us ya. siap siap.
Siap, baik. Ini Pondok Pesantren Ibnu Mas'ud sudah raise hand ya. Halo Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Kami dari Pondok Pesantren Ibnu Mas'ud ingin menanyakan sedikit mengenai tentang kepengasuhan. Baik. Mungkin perlu dijelaskan secara terperinci karena kebetulan kami sekarang bersama musyrif dan musyrifah agar jelas step by step penggunaannya. Oke, baik. Ya Ini itu ya. sebelumnya dengan Ustadz siapa? Ahmad Sauki. Ahmad Syauqi, baik. Nah, baik Us. Jadi kebetulan tadi untuk step by stepnya itu sudah dijelaskan oleh Kak Ara melalui tadi di sesi materi tadi Us. Nah, nanti kalau misalnya Ustadz Ahmad Syauqi berkenan, nanti kita bisa kirimkan untuk hasil screen recordnya, atau bisa juga nanti kita besok kita bantu agendakan untuk sesi pelatihan ulang. Nanti untuk pelatihannya ada tim kami yang sudah biasa komunikasi dengan Ustadz, dengan Kak Amalia dan Kak Ida gitu ya, Us. Karena ini untuk waktunya sudah mepet sekali, jadi untuk penjelasan ulang sepertinya kami masih belum bisa mengakomodir kayak gitu. Gitu ya, Us ya. Iya, mohon maaf. Ya, Iya. tadi kendala jaringan. Oh gitu, iya. Iya, Oke, oke, baik. Kalau gitu nanti kita iya, agendakan ulang siap. saja ya. Iya, baik. Terima kasih banyak. Ada, Jazakumullah. iya, amin. Terima kasih Ustadz. Baik, kalau gitu bisa dicukupkan ya ke arah ya untuk agenda di sore hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih Kiki sampaikan kepada para ustadz dan ustazah atas pertanyaan serta antusiasmenya. Dan terima kasih juga kepada Kak Ara atas jawaban dan penjelasan yang telah diberikan. Sama-sama Kak Kiki. So, tidak terasa kita telah bersama-sama mengikuti webinar ini kurang lebih selama 1 jam lebih ya Ustadz. Kami sangat mengapresiasi kehadiran serta partisipasi aktif para ustadz dan ustazah dalam seluruh rangkaian acara. Baik, saya dan Kak Ara dan mewakili seluruh tim mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Ustazah karena sudah berkenan untuk mengikuti rangkaian acara siang hari ini. Baik, yang terakhir kami mohon kepada Ustadz Ustazah untuk apabila berkenan untuk menyalakan kamera karena kita akan memasuki ke sesi foto bersama. Gitu. Sebagai dokumentasi Ustadz Ustazah, apakah kalau berkenan nanti bisa dinyalakan ya untuk kameranya, senyum ke kamera. Oke, baik. Lagi di Ustadz Zulhaironi. Ya, di rumah. Ah, ya, baik. Wah, ini ada Ustazah Misna nih. Oh ya, tadi saya belum tanya nih, Ustazah Misna ini dari pondok pesantren mana, Us? Ya, saya dari pesantren Hidayatullah Ternate, Ulul Albab. Hidayatullah Pelanggan Ternate. baru ya Sada ya PPH Ternate ini. Ya, ya. Iya, ya, makanya tidak asing gitu. Oke, baik. Tim sudah siap untuk dokumentasi? Sudah ya? Oke, balik. Ini nanti akan ada 2 kali sesi foto Ustadz Ustazah, ada 2 halaman. Di halaman mohon standby semuanya ya. Nanti hitungan ketiga bisa lihat kamera sambil senyum. Oke, baik. Sudah siap semuanya? Mohon diberikan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, di halaman berikutnya. Lagi. 1, 2, 3. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Ustazah atas waktu dan partisipasinya. Izin Kiki cukupkan untuk webinarnya di sore hari ini. Terima kasih banyak. Semoga Ustadz Ustazah sehat selalu, lancar selalu urusannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan kasiran Ustadz Sada.
seas that rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd